Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi ya, ilmu dalam terutama kalau kita mau menulis artikel ilmiah, biar storytellingnya itu berjalan dengan baik ya. Apa saja sebenarnya yang harus kita tulis di bagian introduction ya ataupun pendahuluan. Nah, sebelum kita membahas lebih ini, alangkah lebih baiknya kita saksikan dulu yang satu ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus memantau terus video-video saya di channel YouTube saya ini. Terus pantau video saya, terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks-nya. Nah, kali ini saya mau sedikit berbagi ilmu terkait dengan apa sebenarnya yang harus kita tulis aja di bagian introduction ketika kita menulis artikel ilmiah ya. Nah, ini mungkin bagi sebagian besar ya dosen-dosen itu ada yang belum memahami ya apa saja yang semestinya harus ditulis di bagian introduction itu biar nanti storytellingnya ketika kita menulis introduction itu bisa lebih menarik gitu ketika dibaca. Nah, meskipun kalau misalnya kalau kita berbicara tentang teknik penulisan artikel ilmiah, itu harus dimulai dari mana? Introduction itu adalah yang menjelang bagian terakhir kalau kita tulis. Jadi yang pertama itu kita harus menulis dulu bagian method dulu, kemudian result and discussion, kemudian conclusion, nah baru introduction, baru diakhiri dengan abstract. Nah gitu yang semacam itu biasanya kalau kita teknik menulisnya gitu. Jadi ini kenapa saya menyampaikan dulu yang introduction karena ada kalanya teman-teman dosen itu menulisnya mulai dari introduction gitu, bahkan ada yang mulai dari judul sehingga mereka terpaku dengan apa yang ada di dalam pikirannya gitu. Padahal bagian introduction itu Anda tulis setelah conclusion pun juga tidak masalah, semestinya seperti itu ya. Nah, jadi apa saja yang Anda tulis yang harus di dalam introduction? Sebelum kita lanjut ya, jadi ini saya mengutip dari salah satu akun Instagram Yuliso Totonugroho ya. Terima kasih buat beliau yang sudah sharing terkait dengan ilmu tersebut ya, ilmu ini. Ini adalah bagian terpenting kalau kita mau menulis bagian introduction. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama itu adalah mulai dengan menceritakan mengapa penelitian ini menarik dan relevan. Gitu. Nah, jika kita menulis proposal penelitian di dalam bab 1 itu juga harus kita mencantumkan ini. Kenapa sih penelitian itu harus dilakukan? Apa menariknya dan relevansinya seperti apa? Nah, itu. Nah, yang harus ditanamkan dulu di dalam pemikiran kita. Nah, sama halnya ketika kita menulis artikel ilmiah. Jadi, pada bagian-bagian introduction itu ya introduction untuk yang paragraf pertama itu kita harus bisa menceritakan seberapa pentingnya atau seberapa menariknya penelitian ini harus dilakukan dan relevansinya terhadap keilmuan yang saat ini ada itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi mungkin ini contohnya tidak sesuai dengan bidang Bapak Ibu, tetapi bisa disesuaikan ya. Jadi penelitian ini berfokus pada optimasi penggunaan energi dalam bangunan hijau di Indonesia. Nah, sebuah topik yang kian relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan berkelanjutan. Jadi ini nanti kenapa saya bilang sesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing, ya. Kalimat ini bisa juga dicontoh ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah identifikasi masalah atau tantangan yang ada ya. Kenapa demikian? Ini nanti akan mengarah ke berikutnya itu menuju ke gap riset ya, antara penelitian yang sudah pernah dilakukan sama penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu masalah dan tantangan yang ada. Nah, saya berikan contoh di sini bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi bangunan hijau adalah kurangnya efisiensi dalam sistem pengolahan energi yang ada. Nah, masalah ini mengakibatkan penggunaan energi yang berlebih dan biaya operasional yang tinggi. Jadi,
kita membuat sebuah pengantar ya, kalimat pengantar itu dimulai dari tantangannya dulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui tantangannya, maka masalahnya akan mudah kita telusuri gitu. Nah, jadi kita memulai dari hal yang tantangannya apa sih dalam penelitian kita ini. Nah, itu yang harus kita bisa identifikasi. Nah, kemudian setelah tantangan itu muncul, maka biasanya akan lebih mudah kita menemukan oh masalahnya itu seperti ini gitu. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi pilihan yang menarik untuk kita melakukan penelitian tersebut gitu ya. Nah, ini juga akan mengarahkan saudara itu menuju menentukan gap riset ya, riset gap ya di dalam penelitian saudara atau penelitian kita itu. Nah, lalu yang ketiga itu seperti apa? Nah, ketiga itu berikan gambaran keseluruhan isi jurnal. Ini sebenarnya opsional kalau menurut saya ya, opsional. Kenapa demikian? Kalau pada artikel review ya ini bisa dipakai ya, ini bisa dipakai. Tetapi kalau artikel riset artikel ya, penelitian itu jarang sekali yang pakai hal tersebut. Jadi tergantung dari jurnalnya juga. Jadi ada jurnal yang meminta hal ini, ada juga jurnal yang tidak meminta hal ini. Tetapi kalau untuk yang review artikel ya, itu kebanyakan mereka akan meminta hal tersebut untuk gambaran keseluruhan jurnal. Nah, biasanya ini diletakkan sebelum novelty atau tujuan dari penelitian kita itu. Ini biasanya akan diletakkan di situ. Jadi sebelum setelah gap riset gap gitu. Tetapi ini tetap saya tampilkan karena ini ada beberapa jurnal yang meminta akan hal ini tetap ditampilkan, ada juga yang tidak gitu, jadi disesuaikan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini jurnal ini terdiri dari bagian utama seperti tinjauan literatur, metodologi penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil. Nah, setiap bagian mendukung argumen utama bahwa optimasi energi dapat secara signifikan mengurangi biaya operasional bangunan. Nah, itu. Ya, jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Karena tidak semua jurnal itu meminta akan hal ini gitu. Tapi kalaupun diletakkan itu juga lebih bagus gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, ini jelaskan kontribusi penelitian saudara. Nah, kontribusinya seperti apa? Nah, penelitian ini itu memiliki kontribusi seperti apa, itu yang harus muncul juga di dalam penelitian saudara. Nah, contohnya misalnya penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang teknologi bangunan hijau dengan mengembangkan model prediktif ya yang dapat meminimalisir penggunaan energi berlebih. Nah, model ini unik karena mengintegrasikan data cuaca lokal dan pola bangunan penggunaan bangunan gitu. Nah, itu kontribusinya. Nah, ini seringkali ditanyakan. Jadi kalau yang reviewer baik itu pasti ya di introduction akan selalu menanyakan hal-hal tersebut. Nah, kontribusinya di mana ini terhadap penelitian ini. Nah, semacam itu. Nah, kemudian untuk yang kelima itu berikan tinjauan dari penelitian sebelumnya atau riset gap ya. Itu yang akan menjadi pembeda ya. Apa yang membedakan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu. Ya, ini penting buat adik-adik atau teman-teman dosen ya di dalam menulis introduction ini. Nah, biasanya riset gap itu ditandai dengan kata-kata sambung ya, misalnya however, furthermore. Nah, itu menandakan bahwa ada riset gap di situ. Nah, contohnya seperti ini ya. Sejumlah studi itu telah dilakukan mengenai efisiensi energi dalam bangunan. Nah, sebutkan sumbernya dari mana ya. Cantumkan citasiannya di situ. Nah, disinilah letak riset gap-nya ya. Riset gap-nya. Namun, penelitian ini membedakan dengan mengaplikasikan algoritma machine learning yang belum banyak digunakan dalam konteks ini. Nah, itu riset gap-nya. Jadi, yang menjadi pembeda antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, gitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi, Anda mengklaim bahwa riset gap saya itu seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang keenam, itu adalah deskripsikan pendekatan kita terhadap masalah yang ada.
Nah, seperti apa saudara itu akan mendeskripsikan pendekatan-pendekatan di dalam penelitiannya. Itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan data yang dikumpulkan dari 50 bangunan di Jakarta. Nah, pendekatan ini dipilih karena keakuratan dan efektifannya dalam memprediksi pola penggunaan energi. Nah, kenapa pasti akan ada muncul pertanyaan, kenapa kok harus 50 bangunan? Ya, karena standar untuk jurnal internasional itu tidak cukup kalau hanya cuma 1-2 bangunan gitu ya, itu pun harus lebih banyak. Jadi kalau Anda mau menuju ke jurnal internasional bereputasi yang bagus ya, sampelnya juga harus lebih banyak, datanya juga harus lebih bagus, datanya juga harus lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya datanya juga tidak begitu bagus ya atau jelek, apakah bisa dipublikasikan? Ya bisa, tinggal Anda bermain kata-katanya lebih baik seperti apa gitu yang menandakan bahwa kenapa itu tidak bagus ya, apa Anda bisa jelaskannya seperti itu ya. Itu yang harus saudara pahami, karena yang tahu betul yang melakukan penelitian itu adalah saudara, semacam itu. Nah, kemudian yang terakhir itu yang ketujuh, itu adalah berikan penutup introduction tersebut. Nah, biasanya penutup ini itu adalah tujuan dan solusi yang ingin ditawarkan seperti apa. Nah, contohnya bahwa penelitian ini tidak hanya menawarkan solusi untuk masalah yang ada, tetapi membuka jalan bagi studi-studi mendatang yang akan lebih lanjut mengoptimalkan penggunaan energi di sektor bangunan. Nah, ini adalah kisah tentang bagaimana teknologi dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, ini topik yang semacam ini itu adalah topik-topik yang lagi happening ya saat-saat ini. Jadi bisa dijadikan sebagai ini ya, bisa menjadikan sebagai ide untuk mengambil sebuah penelitian ya. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik teman-teman dosen ya. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.